Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi teman-teman. Saya Evi Sayono. Di pagi hari ini, hari Sabtu, tanggal 15 Januari 2022, saya akan kembali membacakan lanjutan bacaan buku tentang pengelolaan kelas yang berjudul A Handbook for Classroom Management That Works yang ditulis oleh Robert J. Marzano, Barbara B. Getty, Maria C. Fawcett, Mark P. Fawcett, dan Jana S. Marzano. Buku A Handbook for Classroom Management That Works diterbitkan oleh Pearson di tahun 2005. Sebagai catatan, buku yang saya baca ini adalah buku berbahasa Inggris yang saya baca, kemudian saya tuliskan ringkasannya dalam bahasa Indonesia. Ini artinya yang akan teman-teman dengarkan nanti adalah interpretasi saya atas materi yang saya baca pada buku. Di video ke-8 ini, saya akan masih membahas part 1 atau bagian 1 yang berjudul Rules and Procedures, aturan-aturan dan prosedur-prosedur. Saya pagi ini akan mulai membahas modul keempat yang berjudul Use of Materials and Equipment, atau penggunaan material dan peralatan di kelas. Material di sini artinya adalah semua benda-benda yang ada di kelas yang dapat membantu proses belajar berlangsung dengan lebih baik. Misalnya media ajar seperti kartu kata atau benda lain yang digunakan siswa untuk belajar, atau pensil, penghapus, pena, dan lain-lain. Apa yang harus siswa lakukan dengan peralatan ini setelah selesai digunakan? Apa yang harus siswa lakukan jika mereka tidak membawa pena atau pensil dari rumah? Menurut Marzano, ini pun harus ada di aturan-aturan dan prosedur-prosedur yang disepakati di kelas untuk menghindari terjadinya perselisihan atau sekedar issues atau problem yang muncul ketika mereka tidak membawa peralatan ini untuk belajar. Siswa perlu mengetahui ekspektasi yang diharapkan guru untuk bisa dilakukan siswa setelah mereka selesai menggunakan material-material ini. Material bisa berarti alat tulis milik kelas juga, yang bisa digunakan oleh semua siswa di dalam kelas. Jika tidak ada aturan dan prosedur yang mengatur penggunaan benda-benda ini, maka meskipun terlihat remeh, maka akan bisa menimbulkan issues atau permasalahan terkait disiplin. Seperti misalnya rebutan material, rebutan pensil, rebutan penghapus, lalu berujung pada perkelahian atau rebutan. Sehingga guru terpaksa harus mengadakan sesi problem solving atau sesi penyelesaian masalah bersama siswa. Nah, ini menurut Marzano akan dapat membuang waktu belajar. Untuk menghindari terbuangnya waktu efektif belajar, maka disarankan agar guru dapat membentuk aturan dan prosedur yang dibuat bersama-sama dan disepakati oleh semua warga di kelas. Kemudian diperkenalkan pada siswa dan dilatihkan pada siswa. Namun, sebelum teman-teman mendengarkan bacaan ringkasan saya pada modul keempat ini, jika teman-teman berkenan, bagi teman-teman yang belum subscribe, teman-teman dapat mengklik tanda subscribe dan juga tanda loncengnya ya, sehingga teman-teman dapat langsung terupdate bila mana saya mengunggah video bacaan buku tentang strategi mengajar baru. Selain itu, teman-teman juga boleh klik tanda like-nya jika teman-teman berkenan. Apabila teman-teman merasa bahwa akan ada banyak kolega lain yang perlu juga mendengarkan isi buku ini, monggo silahkan diklik tanda share dan bagikan link video ini di sosial media yang teman-teman miliki, sehingga akan banyak guru lain yang bisa belajar bersama-sama kita. Terakhir, saya tunggu kritik dan sarannya di kolom komentar kanal saya ini ya. Oke, mari kita dengarkan sama-sama yuk. Selamat mendengarkan. A Handbook for Classroom Management That Works. Buku pegangan untuk pengelolaan kelas yang baik. Ditulis oleh Robert J. Marzano, diterbitkan oleh Pearson 2005. Bagian 1. Rules and Procedures. Aturan-aturan dan prosedur-prosedur. Modul 4. The Use of Materials and Equipment. Penggunaan material dan peralatan di kelas. Halaman 21 sampai 23. Siswa harus dapat bertanggung jawab terhadap peralatan kelas dan juga material-material mengajar yang digunakan. Agar siswa dapat menggunakan dan memperlakukan semua material dan juga peralatan yang ada di kelas, maka siswa membutuhkan rules atau aturan-aturan dan juga prosedur-prosedur kecil tentang bagaimana cara mereka memperlakukan benda-benda yang mereka sudah gunakan.
Langkah pertama yang harus dilakukan adalah bersama-sama dengan siswa membuat aturan dan prosedur saat menggunakan material-material atau bahan-bahan dan juga peralatan bersama. Contoh aturan kelas misalnya bisa seperti ini. Bersiap untuk belajar setiap hari. Prosedurnya bisa seperti ini. 1. Membawa pensil atau pena ke kelas. 2. Membawa buku catatan untuk mencatat. 3. Membawa buku teks yang diperlukan untuk belajar. Prosedur memberitahukan langkah-langkah kecil, langkah-langkah apa yang dimaksud dengan bersiap untuk belajar. Jadi kalau aturan besarnya adalah saya siap untuk belajar setiap hari, maka prosedurnya dapat membahas tentang siap untuk belajar tuh contohnya seperti apa sih? Oh, kalau masuk ke kelas tuh harus sudah bawa pensil sehingga nggak rebutan atau nggak pinjem-pinjem. Seperti itu. Jadi prosedur itu menjelaskan bagaimana sebuah aturan kelas dapat dilakukan dengan baik. Catatan. Misalnya ada pensil atau penghapus atau benda lain yang tidak diketahui siapa pemiliknya. Bisa saja ini kemudian disepakati bahwa barang-barang tersebut akan dijadikan milik umum atau milik bersama. Jadi guru mungkin bisa membuat satu rak khusus ya, satu rak di mana di rak tersebut terdapat benda-benda yang bisa digunakan bersama. Kalau misalnya ada seorang anak atau seorang siswa yang lupa membawa pensil. Jadi di rak tersebut misalnya diletakkan beberapa pensil warna, atau penghapus atau serutan yang semua anak bisa pakai dengan aturan tertentu. Nah, guru perlu mengeset atau mengatur aturan dan prosedur cara peminjaman barang-barang milik bersama ini. Dengan begini, ini bisa menghemat waktu belajar. Ketika ada siswa atau anak yang lupa membawa pensil atau penghapus dari rumah, maka dia tidak usah menghabiskan waktu mencari-cari pinjaman alat tulis ke sana kemari. Hal lainnya adalah bagaimana cara menangani barang-barang spesial yang ada di kelas. Misalnya di kelas kita itu ada barang-barang spesial yang perlu penanganan khusus, seperti misalnya bola dunia, atau mikroskop, atau peta yang besar. Nah, Marzano menyarankan agar guru dapat membuat aturan dan prosedur penggunaan barang-barang spesial yang ada di kelas. Di awal tahun ajaran, guru dapat menunjukkan satu persatu benda-benda apa saja yang perlu diperlakukan dengan hati-hati. Misalnya, guru menunjukkan atau memperlihatkan bagaimana cara memegang mikroskop. Beritahukan pada siswa kenapa benda ini perlu diperlakukan hati-hati. Misalnya, anak-anak ini adalah mikroskop, di dalamnya ada kaca. Kalau misalnya kita tidak berhati-hati, maka benda ini bisa pecah. Nah, begini ya cara memperlakukan mikroskop. Begini ya cara memegang mikroskop. Atau misalnya bola dunia dan peta yang besar sekali itu yang biasa kita tempel di kelas. Nah, beritahukan kepada siswa bahwa misalnya peta ini terbuat dari kertas, kalau tidak diperlakukan hati-hati maka akan bisa robek dan seterusnya. Guru juga dapat mempertunjukkan atau memperlihatkan barang-barang kimia. Kalau misalnya teman-teman guru mengajar di SMP dan SMA, lalu ada benda-benda kimia di lab kimia misalnya. Perlu juga dibuat aturan dan prosedur yang lebih rinci bagaimana siswa dapat berhati-hati ketika mereka melakukan praktek dengan bahan-bahan kimia ini. Setelah guru menunjukkan mengapa mereka harus berhati-hati menangani atau memegang benda-benda spesial di kelas ini, kemudian guru dan siswa dapat bersama-sama membuat aturan dan prosedur. Gunanya bukan hanya untuk melatih tanggung jawab siswa, namun juga untuk memastikan bahwa barang-barang tersebut dapat bertahan dalam jangka waktu lama di kelas. Setelah itu, guru dapat meminta siswa atau bersama-sama membuat aturan atau prosedur agar jiwa kepemimpinan siswa dapat berkembang melalui kegiatan ini. Setelah guru kemudian membahas aturan dan prosedur bersama-sama dengan siswa, maka Marzano menyarankan untuk membuat pajangan yang berisikan aturan-aturan dan prosedur tersebut untuk kemudian ditempelkan di dinding atau di tempat lain di kelas yang dapat mudah terlihat oleh siswa setiap saat. Contohnya ada di halaman 22. Berikut teman-teman dapat melihatnya di monitor atau di layar teman-teman semua. Nah, contohnya figur 4.1. Aturan penggunaan material dan bahan-bahan yang ada di kelas. Aturan selalu dalam kondisi siap belajar setiap hari. 1. Membawa pena atau pensil sendiri tiap masuk kelas. 2. Membawa buku tulis untuk mencatat. 3. Membawa buku teks yang diperlukan untuk belajar.
4. Jika kamu lupa membawa materialmu sendiri, maka kamu boleh meminjam barang milik bersama. Ingatlah aturan-aturan peminjaman barang yang sudah kita sepakati bersama-sama. 1. Cobalah untuk meminjam material yang kamu butuhkan dari temanmu. Atau, kamu boleh meminjam material dari rak milik bersama sebanyak 5 kali. 2. Beri tanda centang atau tanda checklist pada daftar nama peminjaman material, pada daftar nama yang ada di rak material bersama. Terakhir, jangan lupa untuk mengembalikan apa yang kamu pinjam di akhir pelajaran. Tabel peraturan ini diambil atau dialihbahasakan dari buku A Handbook for Classroom Management That Works oleh Robert J. Marzano pada halaman 22. Itu adalah halaman 23 yang merupakan akhir dari modul 4, The Use of Material and Equipment. Berikutnya adalah catatan pribadi saya mengenai hal-hal yang biasa saya lakukan di kelas saya ketika saya masih mengajar. Jadi biasanya saya mengajar itu dalam beberapa kelompok kesiapan berbeda-beda. Akan ada satu kelompok yang bekerja dengan saya dan akan ada beberapa kelompok lain yang bekerja secara mandiri di meja kelompok mereka masing-masing. Nah, untuk anak-anak yang bekerja secara mandiri, saya biasanya meletakkan rubrik atau instruksi apa yang harus mereka lakukan setelah mereka selesai bekerja. Misalnya, di rubrik itu akan tertulis 1. Saya sudah selesai mengerjakan semua tugas saya. 2. Saya sudah memeriksa kembali apa yang harus saya periksa, tanda baca atau jumlah dari bilangan yang harus saya hitung. 3. Saya telah merapikan kartu-kartu kata yang saya gunakan untuk mengerjakan tugas. 4. Saya sudah meletakkan kembali kartu kata tersebut ke dalam kotak yang tepat. 5. Saya sudah merapikan meja seperti bentuk semula saat saya datang ke meja ini. Atau kalau misalnya sedang bekerja dengan peralatan-peralatan counter itu kayak alat hitung ya, bisa batu, lidi, dan lain-lain. Maka di salah satu bagian rubrik atau instruksinya saya akan menuliskan seperti ini. Saya sudah mengumpulkan atau merapikan counter, benda-benda yang saya gunakan untuk menghitung ke dalam kantong masing-masing dan telah merapikannya di meja saya. Nah, dengan memberikan ekspektasi apa yang harus mereka lakukan atau apa yang harus siswa lakukan, ketika mereka selesai bekerja, meja akan kembali bersih dan juga semua sudah rapi ketika mereka saya panggil kembali ke dalam sebuah kelompok besar. Baik teman-teman semua, saya akan mengakhiri bacaan saya di halaman 23 yang merupakan bagian akhir dari modul 4 yang berjudul Use of Materials and Equipment, penggunaan benda-benda dan juga peralatan di kelas, yang merupakan bagian dari part 1, Rules and Procedures, atau aturan-aturan dan prosedur-prosedur, dari buku yang berjudul A Handbook for Classroom Management That Works, yang ditulis oleh Robert J. Marzano, mulai halaman 21 sampai dengan 23. Baik teman-teman, terima kasih atas kesediaan teman-teman semua untuk mendengarkan bacaan buku saya pagi hari ini. Harapan saya pribadi adalah akan semakin banyak dari kita, para guru dan atau pendidik yang mengetahui bahwa proses menumbuhkan disiplin secara intrinsik adalah langkah yang tepat, yang harus kita ajarkan atau modelkan kepada siswa. Memang prosesnya panjang. Namun demikian proses ini akan membuat anak atau siswa memahami apa itu disiplin dan mereka akan melakukannya karena mereka sadar betul apa pentingnya proses ini bagi mereka. Proses yang lebih cepat bisa saja dilakukan, misalnya dengan menggunakan hukuman atau kekerasan, baik kekerasan fisik maupun kekerasan emosional atau kekerasan verbal. Memang lebih cepat, mereka langsung taat gitu ya. Namun proses patuhnya mereka itu hanya akan berlaku sementara, karena mereka hanya melakukannya karena didera rasa takut. Ketika tidak ada hukuman, maka siswa akan enggan untuk mematuhi aturan tersebut. Tentu yang kita impikan adalah agar semua siswa kita nantinya ketika dewasa menjadi pribadi yang memiliki disiplin dari dalam, bukan? Nah, besar harapan saya kiranya bacaan ringkasan buku A Handbook for Classroom Management That Works oleh Robert Marzano ini dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi kita sebagai pendidik dan juga bagi siswa-siswa kita di kelas. Terima kasih sekali lagi, saya haturkan kepada teman-teman semua yang sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan bacaan ringkasan buku ini.
Sebelum saya tutup, bagi teman-teman yang belum sempat subscribe, monggo ya silakan diklik tanda subscribe, tanda lonceng, like, comment, dan share. Sampai jumpa di bacaan buku berikutnya di lain kesempatan. Saya Evi Sayono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.